Ini materi yang sudah saya sampaikan di beberapa tempat, tapi saya ingin mengulas kembali bahwasanya bisnis MB adalah bisnis yang mungkin sebagian kita adalah bisnis tambahan atau pekerjaan tambahan atau pekerjaan baru. Artinya pekerjaan tambahan apa? Pekerjaan yang selama ini itu di luar kebiasaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah punya pekerjaan, entah yang jadi sopir, entah yang jadi manajer, entah yang jadi apapun, jadi petani, jadi pedagang. Maka bisnis ini menjadi bisnis harapan. Harapan atas apa? Harapan atas apa yang kemudian Bapak Ibu rasakan selama ini itu merasa Bapak Ibu kurang. Merasa kurangnya bagaimana? Iya, Bapak Ibu sebenarnya memutuskan untuk gabung di bisnis ini karena sebuah harapan. Harapan apa? Harapan ingin dapat tambahan. Tambahan apa? Yang jelas kalau di sini saya bisa ngomong itu fokusnya adalah tambahan income. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini ibu rumah tangga atau Bapak Ibu yang selama ini driver ojol atau bahkan manajer atau apapun sehingga memutuskan gabung di bisnis ini harapannya itu punya sesuatu yang tidak bisa bisa Bapak Ibu dapatkan di tempat yang lama. Di tempat lama apa itu merealisasikan impian. Mungkin Bapak Ibu ada yang gaji 2 juta, ada yang 4 juta, atau bahkan Bapak Ibu sudah ada yang sebenarnya sudah gaji 30 juta, 40 juta. Tetapi gaji Bapak Ibu di tempat itu belum mampu merealisasikan impiannya Bapak. Mungkin gaji 30 juta, tapi cicilan juga 25 juta. Gaya hidup mungkin 20 juta, atau dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu perlu sesuatu tambahan income untuk bisa merealisasikan. Bisnis ini hadir menjadi tambahan itu, maka Bapak Ibu harus punya tambahan waktu untuk menjalankannya dan harus punya spesifikasi yang harus dicapai. Harus istilahnya Dokter Sigit di materi kita kecerdasan finansial kalau ingin dirubah ya harus memang menambah kerumitan. Cara yang kedua untuk bagaimana merealisasikan impiannya adalah membangun kebiasaan sederhana untuk mencapai tujuan. Ini artinya Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau punya impian yang selama ini tidak bisa direalisasikan atau belum bisa direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah lama, yang selama ini Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu untuk bisa merealisasikan impian itu harus punya kebiasaan baru. Kebiasaan-kebiasaan yang sederhana dimulai dari sesuatu hal yang selama ini mungkin tidak pernah Bapak Ibu lakukan atau sudah dilakukan tapi tidak pernah punya harapan atau tujuan. Maka kalau kemudian Bapak Ibu menambah impian untuk direalisasikannya, Bapak Ibu harus mengalokasikan waktu, terus kemudian membangun kebiasaan-kebiasaan dari mulai kebiasaan yang sederhana untuk bisa mencapai tujuan. Kebiasaan sederhananya seperti apa? Kalau Bapak Ibu terbiasa sudah bekerja setiap hari 20 jam, maka Bapak Ibu harus mengalokasikan waktu tambahan 5 menit saja untuk merealisasikan impian tambahan itu tadi. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan hal yang sama dengan sebelum Bapak Ibu join di bisnis ini, maka Bapak Ibu juga tidak akan pernah sampai impian. Bapak Ibu mungkin impiannya besar. Impiannya besar, tapi kalau tidak dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu tadi, tambah sedikit waktu ekstra. Kalau Bapak Ibu sudah biasa tiap hari kerjanya 8 jam, ayo mulai kita cari. Setengah jam per hari boleh, 1 jam per hari boleh. Bangun yang kebiasaan baru setengah jamnya itu apa? Untuk bisa mencapai impiannya tadi. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kaitannya dengan yang kedua, untuk bisa merealisasikan impian ya harus berinvestasi. Investasi di sini tidak dimaknai hanya masalah uang, bisa diinvestasi ilmu. Mulai karena di sini kita adalah sesuatu hal bisnis yang baru yang selama ini tidak pernah Bapak Ibu dapatkan di sekolah atau di kantornya Bapak Ibu atau di tempat kerja Bapak Ibu.
Maka untuk bisa sukses di bisnis FB dengan untuk merealisasikan impiannya, Bapak Ibu harus rela untuk berinvestasi. Investasi apa? Belajar. Belajar membaca, belajar mengikuti materi-materi di grup. Kalau masih kurang belajar, mulai membaca buku. Kalau malas membaca buku, silahkan langganan audio. Langganan audio sekarang banyak sekali. Kalau saya langganannya pakai suara buku. Itu jadi kalau kita malas membaca buku atau tidak punya kesempatan baca buku, kita tinggal langganan suara buku, kita dengarkan keset, kita sudah dibacakan isi bukunya. Sambil tiduran, sambil masak, sambil olahraga, sambil apa bisa. Itu bentuk investasinya, investasi waktu. Mungkin bisa investasi uang atau ikut-ikut tadi ada yang ingin belajar FBM, ingin belajar bagaimana mengoperasionalkan HP, bagaimana mengoperasionalkan network. Berinvestasi, Bapak Ibu, menambah. Karena kalau Bapak Ibu hanya tetap sama dengan yang kemarin, Bapak Ibu tidak akan kemana-mana ke depan. Investasi waktu, investasi kalau Bapak Ibu yang sudah mulai punya bonus, jangan bonusnya semuanya untuk nyarutak, jangan semuanya untuk meningkatkan gaya hidup, sebagian juga diinvestasikan. Investasi dalam bentuk apa? Ya sesuatu hal yang bermanfaat untuk meningkatkan keilmuan kita. Itu cara kita merealisasikan yang kedua. Ketiga, yang keempat, konsisten, Bapak Ibu. Konsisten, konsisten. Karena kalau Bapak Ibu sekarang semangat, besok nggak semangat, besok lusa semangat, besok nggak semangat, itu tidak akan nyampe-nyampe. Kalaupun toh Bapak Ibu bulan ini, tahun ini capek, atau bahkan Bapak Ibu yang hari ini sudah 3%, 6%, 9% sudah punya level, punya tim agak besar, terus kemudian Desember ini ada sebagian dari tim kita yang kemudian tidak renewal, terus kemudian kita down, tidak masalah. Down itu sesuatu hal yang memang malah punya nilai positif kepada kita, yaitu mengajari kita tentang sikap mental. Bahwasanya memang ini bisnis. Ini bukan sesuatu hal yang sekali kita pakai, yang sekali kita belanja, yang sekali kita jalankan akan melesat ke atas. Memang kita akan ada naik turunnya, namun juga bisnis. Tetapi kita harus konsisten terus-menerus melakukannya. Kalau kemudian hari ini kita capek, kalau kemudian hari ini kita lagi down, ya sudah. Temponya aja dipelankan. Kalau kemarin-kemarin kita per minggu bisa mengundang 20 orang, 50 orang, bahkan 100 orang per minggu, karena kita sedang capek, mungkin lagi tidak bersemangat, tapi tetap konsisten jalan. Undang 5, undang 10, pelan-pelan jalan terus. Itu cara kita, langkah kita yang keempat, Bapak Ibu. Langkah kita yang kelima, selalu kita sudah punya plan, kita sudah punya mentor yang jelas. Tetapi ketika Bapak Ibu hari ini ketika ingin mencapai impiannya, itu kalau kita sudah punya sumber inspirasi, sehingga kita kalau kemudian kita lagi ada hambatan, semisal Bapak Ibu ngefan, meskipun Bapak Ibu tidak di jalurnya Pak Rohmat, tapi Bapak Ibu ngefan sama Pak Rohmat. Itu kalau kita lagi down, kalau kita lagi atau lagi semangat pun, dan kita membayangkan impian itu, kita bisa memposisikan saya itu punya impian kayak Pak Rohmat itu punya mobil, membangun rumah, dari rumah yang dulunya itu dari bambu sekarang menjadi rumah yang bertingkat. Itu sikap saya bagaimana ya? Kita harus bisa membayangkan bagaimana kalau menghadapi masalah pun, bagaimana ya kira-kira kalau seperti ini Pak Rahmat menyikapinya. Kalau kemudian kita lagi sudah dapat reward apa, wah dapat reward bonus sekian. Kalau seperti ini itu mentor sumber inspirasi saya menyikapinya yang seperti apa ya. Sehingga dengan seperti itu kita bisa
Membayangkan seakan-akan kita bisa seperti beliau dan kesuksesan kita harapannya tidak akan mengikuti seperti beliau. Yang keenam, menghindari hal-hal yang bisa menunda mimpi Anda. Contoh, kalau hari ini Bapak Ibu lagi hiruk pikuk tentang dunia politik, boleh, tidak masalah. Itu bahkan kewajiban kita sebagai anak bangsa. Tetapi jangan berlarut-larut terus kita kemudian terlalu fanatik untuk kemudian membela yang ini dan malah mencemooh yang sana. Sewajarnya dulu. Atau hari ini kita malah terlalu disibukkan scroll HP, melihat TikTok-TikTok yang tidak ada kaitannya dengan MW, atau melihat YouTube-YouTube tidak ada kaitannya dengan MW, malah melihat drakor, melihat sinetron televisi. Hari ini dihindari dulu, Bapak. Atau Bapak Ibu mencalonkan untuk jadi ketua RT, ketua RW, nggak masalah asal bisa membagi waktu. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu mencalonkan diri jadi RT, jadi RW hanya untuk mencari kesibukan, sedangkan Bapak Ibu punya impian yang lain, saya sarankan untuk ditunda dulu. Ditunda dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin dimintai tolong tetangga, teman, atau ingin jadi TS, loh, hari ini kalau saya sangat mendukung, Pak, saya dimintai tolong teman ada yang nyalek, saya suruh jadi TS-nya. Oh, silahkan dibantu, tapi harus tahu porsinya. Dan sebagai keuntungan kalau saya bisa menyampaikan tipsnya Bapak Ibu. Bapak Ibu penting jadi tim sukses, tapi dari tim sukses yang kemudian bagian mendata siapa calon pendukungnya dan nomor WA-nya berapa, kalau bisa namanya siapa, rumahnya mana. Nanti habis pemilihan orang-orang itu kita punya daftar nama, punya nomor WA, nanti orang-orang itu kita undang ke grup kita. Iya kan? Jadi boleh Bapak Ibu ikut aktif di kegiatan apapun. Tetapi harus yang korelasinya menuju suksesi impian kita. Itu yang fokus. Di situ. Hindari hal-hal yang bisa menunda mimpi Anda. Kalau mimpi Anda artinya, kalau Bapak Ibu jadi TS tapi dalam posisi yang harus kemana-kemari, terus kemudian sepeda motoran atau mobilan yang terlalu sibuk tetapi tidak ada feedback ke kita, ya kalau TS, kalau timnya nanti sukses, Bapak Ibu ikut sukses. Tapi kalau yang didukung nggak sukses, lah Bapak Ibu habis itu biasanya terus habis setelah acara malah bingung mau apa. Yang ketujuh, untuk mencapai merealisasikan impian-impian kita yang besar, mulai melakukan hal-hal kecil untuk mencapai impian. Artinya, kalau kita punya impian jadi silver producer, target silver producer, apa katakanlah pada di April nanti, kita mulai melakukan hal-hal kecil untuk mencapai kesananya. Hal-hal kecil apa? Kita di Zoom kemarin sudah dikasih tahu untuk syaratnya SP seperti apa, jumlah timnya berapa, terus kemudian belanjanya harus berapa. Kita hari ini PR-nya per hari adalah bagaimana kita bisa menargetkan hal-hal. Oh, itu April target. Nah, saya April harus SP. SP butuh orang kurang lebihnya 500. Saya sekarang masih punya tim 100, berarti PR saya Desember ini bagaimana bisa menambah minimal 25 new IBO. Terus bulan dari 25 new IBO masing-masing bisa mensponsori dua, berarti nanti total bisa 75 di bulan Januari. Akumulasi dari 100 berarti masih 175, masih ada PR kurang sekitar 325. 175 bagaimana kalau Januari masing-masing bisa mensponsori dua. Nah, berarti eh, nanti Februari kita bisa masuk angka di 400. 400 dari 400 separuhnya bisa mensponsori. Dari hal-hal kecil itu di breakdown. Dan ini komunikasikan dengan absennya Bapak Ibu. Mulailah bikin target-target yang kecil dulu untuk mencapai sesuatu hal yang besar.
Nah, yang delapan, membaca buku. Ini penting, yang saya sampaikan tadi. Nomor tiga, berinvestasi. Sempatkan Bapak Ibu, baca buku per hari, paling tidak 5 menit, 10 menit. Buku apa aja yang Bapak Ibu senangi. Itu tadi 8 langkah untuk merealisasikan impian. Dan ini uh, story saya. Dulu setiap bulan saya bikin goal. Goalnya dari setiap bulan saya targetnya harus punya kelas BTD berapa. Dari BTD per minggu saya harus bisa masukkan berapa. Itu dievaluasi. Kadang juga nyampe, kadang juga nggak nyampe. Salah sebagai tolak ukur kita. Grup BTD 1 bulan 10 grup. Untuk yang masuk CAA itu bisa 3. Dan dari target 3, goal 1. Goal, ketika goal 1 dicoret, angkanya bisa kelihatan angka 2. Angka 2 sudah masuk lagi 1, dicoret lagi tinggal 1. Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang sering kali dilakukan oleh para leader. Mengapa leader itu konsisten bisa terus mencapai impiannya? Karena semuanya ditulis. Kenapa ditulis? Karena teman-teman leader itu sadar bahwasanya memori kita sangat terbatas. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ingatan. Kadang kalau kita kita habis pegang HP, terus habis itu ngapain sebentar, HP sudah lupa kita, ya kan? Maka menulis itu penting sebagai catatan kita. Selain juga kalau di Bapak Ibu yang aktif di kelas hipnoterapi, itu salah satu metodologi yang paling efektif untuk bagaimana memasukkan apa yang menjadi keinginan kita masuk dalam bawah sadar, cara ditulis. Bahkan kalau perlu ada satu teori, kalau perlu menulis itu dengan pakai tangan di luar kebiasaan. Artinya di luar kebiasaan, kalau kita biasa menulis pakai tangan kanan, maka cobalah menulis impian Anda dengan pakai tangan kiri. Kalau Bapak Ibu terbiasa menulis itu dengan tangan kiri, maka cobalah menulis impian atau menulis sesuatu hal itu dengan tangan kanan. Itu akan sangat membekas dalam ingatan kita dan masuk dalam bawah sadar kita. Tiap bulan ada impian besar, ada impian yang harus direalisasikan tiap bulannya. Bikin dream wall. Artinya impian yang saya tempelkan di tembok, di kamar. Itu saya dulu.